Hai, jumpa lagi dengan podcast Sakti, Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. Bersama saya Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jangkar. Di kesempatan hari ini saya berbincang-bincang ditemani oleh salah satu aktivis pelaut Indonesia yang menjabat sebagai sekjen di Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia, Mr. Sofyan El Comandante. Jadi begini Bang, berbicara tentang pelaut. Kalau kita berbicara tentang pelaut, maka banyak pemikiran-pemikiran yang muncul di kalangan pelaut sendiri. Banyak perdebatan-perdebatan. Kita mau kupas satu persatu nih. Kira-kira sebenarnya pelaut itu apa sebenarnya? Dan pelaut itu dia termasuk dalam pekerja apa? Makanya saya undang abang ke sini untuk kita tanya lebih lanjut nih. Pertanyaan pertama langsung aja kita tanyakan. Apa maksud pelaut itu sering disebut sebagai leg spesialis? Dan kenapa pula alasannya pelaut itu dilindungi oleh aturan leg spesialis? Bisa jelaskan? Oke. Leg spesialis itu selalu dibangga-banggakan oleh kawan-kawan kita pelaut. Oh, pelaut adalah leg spesialis. Tapi sejarahnya kan nggak tahu. Leg spesialis, kenapa pelaut itu dibilang leg spesialis? Di hukum KUHP Perdata di pasal 1617 di situ dinyatakan bahwa hak-hak dan kewajiban anak awak kapal dan nakoda diatur oleh KUHD. Nah, KUHD itu adalah aturan khusus atau leg spesialisnya KUHP Perdata. Nah, di situ kita bisa lihat kenapa pelaut itu diatur disebut leg spesialis, karena dia diatur oleh aturan khusus, tidak dengan KUHP Perdata yang untuk aturan umum. Nah, Undang-Undang Pelayaran itu ada aturan turunan dari KUHD tersebut. Artinya memang pelaut itu memang diatur dengan aturan khusus. Akan timbul pertanyaan, kenapa kok pelaut itu harus diatur dengan aturan khusus? Ya. Nah, perlu kita ingat bahwa KUHP Perdata yang kita pakai saat ini adalah produk Belanda. Zaman kolonial dulu, sampai sekarang masih pakai. Di mana KUHP Perdata itu yang kalau bahasa Belanda hukumnya itu disebut BW. Apa? BW ya? Wetboek itu bahasa hukumnya ya kan. Diundangkan di India Belanda ini tahun 1848, 16 Mei 1448. 1 Mei diundangkan 16 Mei 1846, kemudian diresmikan dipakai secara resmi itu 1 Mei 1848. Sejak itulah berlakunya KUHP Indonesia. Nah, Kenapa pelautnya kok diatur secara khusus di KUHP itu, ya kan? Iya. Kenapa dia diarahkan ke KUHD? Nah, ingat, Belanda sebagai penjajah kita ada di negeri jauh di Eropa sana, sementara kita di Nusantara. Transportasi yang saat itu yang penting adalah kapal laut. Kapal laut ya. Ya, kalau seandainya zaman itu sudah ada pesawat terbang, mungkin pilot lah yang sebagai leg spesialisnya. Iya. Makanya pelaut karena waktu itu yang menjadi tumpuan utama untuk transportasi, untuk logistik barang waktu itu antara dari negeri Nusantara ini ke Belanda adalah pelaut. Maka pelaut itu diatur dengan aturan khusus. Itu alasannya kenapa pelaut dijadikan leg spesialis. Ya. Bukan karena pelaut itu diatur oleh AIMO, bukan itu alasannya. Diatur karena pelaut itu karena di sertifikatnya dari perhubungan, bukan. Pelaut itu spesialis karena KUHP Perdata pasal 1617. Itu aja. Iya. Itu sejarahnya. Makanya sampai sekarang pelaut itu dianggap aturan khusus karena memang diatur khusus. Kalau seandainya pilot waktu itu sudah ada, pesawat sudah ada, ya pilot yang jadi aturan khususnya, bukan pelaut. Ya, tapi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, Om. Pendapat Om bagaimana mengenai kalau pelaut spesialis, kenapa digabungkan dengan pekerja migran itu? Nah, ingat Undang-Undang
Undang-Undang 18 2017 kan pelindungan pekerja migran itu kan konsideran utamanya itu adalah konvensi ILO tentang pelindungan penempatan kapal dan anggota keluarganya pekerja offshore lepas pantai yang belum mempunyai izin tempat tinggal, izin tinggal di satu negara penempatan yang menerima gaji di negara itu tidak termasuk sebagai pekerja migran. Betul. Nah di sini kita lihat kan kalau izin tinggal itu silakan permit. Jadi kita sepakat bahwa pelaut yang kerjanya lintas negara tidak butuh permit, dia butuh cuma visa transit sampai di negara itu naik kapal langsung berangkat. Itu kita nggak sepakat bahwa itu bukan pekerja migran. Nah yang pekerja migran mereka yang bekerja di satu tempat, bekerja di suatu negara menggunakan work permit dan menerima gaji di situ dan tidak berpindah di satu negara saja, itu yang pekerja migran. Tentu akan jadi pertanyaan. Kenapa yang pelaut yang tadinya bukan pekerja migran, kenapa dimasukkan dalam aturan ini? Coba kita ingat, sampai saat ini belum ada aturan khusus yang melindungi awak kapal yang bekerja di kapal asing. Semenjak undang-undang itu diberlakukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 itu diberlakukan, sampai sekarang belum ada. Nah, mungkin para pengusul dan pembuat undang-undang ini melihat bahwa tidak adanya aturan khusus yang mengatur pelaut Indonesia bekerja di kapal asing, pelindungannya, maka mereka dimasukkan itu sah-sah saja, asal ini prioritaskan untuk pelindungan. Itu dibenarkan. Jadi bisa saja pelaut itu disebut pekerja sampai satu saat nanti pelaut Indonesia itu punya aturan khusus yang betul-betul mencakup segala segi baik di profesinya maupun di ketenaga kerjaannya. Iya, soalnya kalau yang saya lihat sih, kalau kita dikatakan pelaut bukan pekerja migran, ini pemikiran saya Om ya. Kenapa kok kalau tiap pulang berlayar kalau dari luar negeri, kenapa ditempatin satu tempat sama pekerja migran di apa itu namanya itu? Di Wisma Atlet. Itu kan karena banyak kawan menganggap bahwa pelautnya pekerja khusus. Ya, faktanya ketika pulang, ya kan, di karantina disamakan juga kok dengan pekerja-pekerja migran yang lain. Jadi khususnya pelaut itu di mana? Khususnya itu di aturan yang mengaturnya. Nah, diatur oleh spesialis. Kalau sesuatu tidak diatur di aturan lex spesialis, maka mengacunya ke aturan umum. Tapi aturan khusus ini juga mengesampingkan. Itu kuncinya tuh. Lex spesialis derogat legi generalis. Artinya aturan khusus mengesampingkan aturan yang umum. Tapi kalau tidak diatur di aturan khusus, kembali lagi ke aturan umum. Makanya di Undang-Undang Pelayaran di pasal 337 itu disebutkan. Karena pembuat undang-undangnya melihat belum memadai tentang kekhususan pelaut itu belum diatur, yang tentang kerja belum diatur secara khusus di KUHD maupun di Undang Pelayaran. Makanya di Undang-Undang Pelayaran itu di Undang-Undang Nomor 78 disebutkan di pasal 337-nya aturan ketenagakerjaan di bidang pelayaran diatur oleh aturan ketenagakerjaan di bidang ketenagakerjaan. Itu dan begitu juga ini PPMI. Kenapa? PP ini kan sebagai generalis, ini sifatnya umum, pekerja migran umum. Kenapa pelaut dimasukkan? Ya sama situasinya seperti itu. Karena pembuat dan pengusul undang-undang melihat belum ada regulasi khusus yang mengatur untuk awak kapal kita yang bekerja di kapal asing di luar negeri. Ya, masukin sebagai ini tuh, sebagai pelindungan sampai ada aturan khusus. Nah, seharusnya kita yang aktivis di laut ini, organisasi pelaut atau apapun namanya, itu yang kita harus suarakan ke pemerintah supaya pelaut Indonesia itu punya aturan khusus. Artinya benar-benar khusus, pure lex spesialis, bukan setengah hati seperti sekarang ini. Ya, kita berdoa aja semoga ke depan pemerintah Indonesia bisa melihat kembali pelaut-pelaut Indonesia dan bisa menempatkan pelaut sesuai dengan porsinya. Satu kata terakhir dari Pak Sekjen, pesan untuk para pelaut ini. Pesannya? Pesan. Pelaut Indonesia di samping butuh pengakuan juga butuh pelindungan. Kami Serikat Pekerja konsen kepada pelindungan. Bagi kami, pelindungan awak kapal adalah prioritas utama. Apapun itu, kami tidak melihat profesi dan jabatannya. Jadi itu pesannya untuk semua para pelaut Indonesia yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Tetap solid, salam satu jangkar,
dari Serikat Awak Kapal Transportasi Indonesia. Siap. Oke, terima kasih telah bergabung dan sampai bertemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serikat Awak Kapal